Mirip Meriam Bellina loh. Aku baru datang ke kantor lewat di depan, gila. Meriam Bellina. Kirain ada titipan gitu. Oke, Tribuners, sekarang kita udah kehadiran bintang tamu Ibu Vivian, Bu ya. Ibu Vivian. Beliau ini adalah pengacara yang terkenal di Kota Jambi. Iya. Pokoknya kasusnya tuh yang besar-besar. Iya. Sebesar apa? Sebesar apa? Aku nggak ngomong ya. Oke, Ibu Vivian nanti dia bakalan cerita kasus apa yang dia pernah tanganin. Sebelum ke sana kita bakalan kulik dulu nih bagaimana kisah hidup Ibu Vivian. Kabarnya dulunya sempat jadi artis sinetron. Kabarnya nggak tahu kan? Nggak tahu, saya juga baru tahu sekarang. Kan tadi malam aku cari di Google. Ibu Vivi kenapa memilih sebagai profesi pengacara? Ya. Kalau sebenarnya sih nggak kebayang ya mau jadi seorang pengacara itu sama sekali nggak kebayang. Saya lulus kuliah 99, kemudian lamar sana lamar sini gitu kan, nggak ini juga. Kemudian kebetulan ada teman seangkatan saya waktu itu dia juga magang di kantor advokat, dulu pengacara bukan advokat ya, dulu pengacara. Kemudian ayolah sama aku aja gitu kan, kita di kantor ini gitu, kantor pengacara. Oke, akhirnya dari 99 itu tahun 99 2000 saya bergabung di kantor pengacara waktu itu sama teman saya itu. Terus akhirnya sampai tahun 2022 saya merit. Setelah merit saya nggak ikut suami ke Pulau Jawa. Akhirnya dunia ini hukum ini saya tinggalkan. Kemudian tahun 2007-2008 ketika saya liburan ke Jambi, teman saya yang ngajak saya di kantor hukum tadi, lu mau nggak tes pengacara nih, ada pembukaan nih gitu kan. Aku udah punya anak, bisa nggak gitu kan. Ya bisa aja, yuk kita mulai lagi. Ya udah akhirnya ikut 2007-2008 saya ikut tes pengacara. Tapi saya nggak langsung beracara setelah dilantik gitu. Saya nggak beracara karena saya balik lagi, malah saya ikut ke Kalimantan, ikut suami ke Kalimantan. Kemudian sampai 2010 saya masuk ke Jambi lagi, baru saya mulai lagi beracara. Jadi saya mulai aktif lagi 2010 sampai saat ini. Iya. Berarti di 99 itu Ibu memang sudah lulusannya SH, Bu? Iya, S1 SH Universitas Jambi. Iya. Dulu kenapa bisa milih SH, Ibu? Kalau dulu kenapa milih Terus aja ke belakang. Kenapa Ibu mau nikah sama Ibu mau masuk SD? Kan sampai akhirnya ke situ. Tapi nggak apa-apa, saya jawab aja daripada nggak bisa tidur. Nanti jadi mimpi buruk Saya jawab. Kenapa saya milih kuliah di hukum? Karena memang saat itu pilihan saya yang ketiga itu adalah hukum, Unja. Pilihan ketiga. Pertama? Yang pertama waktu itu adalah perikanan. Oke. Ya kedokteran, perikanan. Yang ketiga hukum. Oh, kedokteran, perikanan, hukum. Iya. Yang dua ini saya ambil di UNAN Padang. Ya ternyata yang lulusnya hukum di Unja. Ya udah saya jalani aja. Berarti memang ya udahlah, ya terima karena aja. ya mungkin nasib saya di sini, saya bilang gitu kan, ya udah saya jalani aja gitu. Oke. Tuh, paham nggak? Kalau misalkan ibunya keterima di kedokteran, jadi dokter kan? Kalau jadi ikan, bawa ikan ibunya ke sini. Itu namanya perjalanan hidup. Iya. Jadi saya pengusaha ikan sekarang. Jadi usaha ikan. Tapi walaupun SH kan bisa aja usaha apapun. Bebas ya. Bebas. Tapi ya nggak bisa buka praktek dokter, Bu. Ya. Malah praktek nanti. Nah, dari 2010 sampai dengan sekarang Ibu aktif. Pertama kali. Iya, kasus pertama kali. Iya, kasus pertama kali. Kasus pertama kali sebenarnya waktu itu saya sudah lupa nih. Ada waktu itu di Satpam di salah satu rumah sakit, saya nggak mau sebut. Waktu terjadi demo, dia dilaporkan pasal 170 351. Pengeroyokan dan penganiayaan waktu itu yang saya tangani, dan itu sempat heboh juga sih di medsos dan gitu ya waktu itu. Kalau nggak salah demo masalah
insentif perawat ya. Iya. Itu. Oh, iya. Nah, di rumah sakit, salah satu rumah sakit di kota gitu. Kemudian saya sama tim waktu itu saya sebagai pendamping dari tersangka ini yang sampai dia di sidang jadi terdakwa, saya mendampingi dia. Nah, disitulah saya dapat intimidasi sebenarnya. Intimidasi dari? Intimidasi dari keluarga korban lah. Oke. Yang kebetulan juga keluarga korban ini juga penggiat media. Oh. Gitu. Jadi dia selalu memantau perkara ini sampai dia bilang, awas ya nanti kalau hukumannya ringan, saya ini kan pengacara saya ini kan. Jadi ya udah saya diam aja. Saya cuma bilang, kamu tidak berwenang mengikut campur dalam urusan perkara saya. Kamu siapa? Intimidasinya langsung atau via SMS atau? Langsung ada, Oke. langsung ada. Terus disampaikan ke saya juga ada orang. Hati-hati nanti kamu kalau ini. Ya udah itu ini saya dalam artian saya kuasa hukum dia, saya membela kepentingan dia, apapun itu. Saya bilang, walaupun dia dalam memang nanti di fakta persidangan, kalau memang terbukti bersalah, tapi dia punya hak untuk dibela. Gitu. Terus ujungnya gimana, Bu? Ujungnya, Diajak makan akhirnya sama Bu. akhirnya setelah saya ini lupa, ternyata dia senior saya waktu itu. Senior, Bang. Senior, Iya. abang. Kita profesional ya, Bang. Saya bilang gitu. Akhirnya ujungnya ke situ-situ juga kan. Oh iya. Berarti akhirnya aman lah, Bu. Aman lah akhirnya. Itu berarti pertama kali kasus yang Ibu tanganin langsung mendapat intimidasi. Iya. Ada nyesal nggak tiba-tiba jadi? Enggak sih ya, karena gini, ketika kita terjun jadi di dunia pengacara, kita harus siap mental. Gitu. Kalau kita nggak kuat mental, kita nggak bisa jadi pengacara dan nggak bisa bertahan sampai saat ini. Gitu. Sekarang Fadli mau nanya, Bu. Misalkan ini kan Fadli masih bingung nih. Fadli punya kasus ibaratnya nih, Iya. punya kasus sebagai korban lah. Masa jadi Cabul. tersangka lagi. Kayak korban cabul nggak mungkin ya. Korban pengeroyokan lagi ya. Saya ini untuk mendapatkan pengacara itu harus kemana? Apakah mencari sendiri atau ketika saya buat laporan ke kepolisian nanti dari pihak polisinya menyarankan pengacara ABCDE gimana? Hubungi aja nih nomor telepon bawah ini. Jadi ketika kita ada seseorang yang tersangkut masalah hukum, Iya. terus dia melapor nih ke polisi gitu ya, ke kantor polisi, itu sebenarnya ada beberapa. Yang pertama, kalau memang pengen didampingi, dia bisa mencari referensi pengacara-pengacara dari Jambi, mencari sendiri ya, atau memang ada kawan, ada kenalan yang kebetulan lawyer, ya udah tolong dampingi aku gitu. Tapi kalau memang nggak ada, kalau memang misalnya saya harus didampingi nih Pak Polisi, tapi saya nggak tahu nih pengacara mana yang harus saya hubungi. Nanti polisi akan, oh ya udah kami tidak mengarahkan, tapi biasanya di kantor polisi ada kartu nama banyak. Ya udah. Atau ada juga yang selama ini kalau misalnya ada laporan begitu, terus ada juga polisi kenalannya pengacara, nanti ditunjuk mau nggak, tapi ditawari ya, bukan memaksa. Polisi tidak pernah memaksa harus pakai ini pakai enggak. Kalau memang kita nggak tahu harus kemana, tapi kita pengen didampingi pengacara, polisi akan merekomendasi, ya kalau mau pakai ini saya teman saya gitu. Kita kalau berbicara pendampingan, itu kan pengacara ini kan sebenarnya ada jasanya gitu ya. Kalau kita mau cari pengacara, tapi aduh kayaknya nggak sanggup lah bayar pengacara, kan gitu kan. Karena ini pikiran orang kalau ketika didampingi pengacara, waduh ini biayanya mahal gitu. Nah kalau menurut saya sih kalau mahal atau tidak itu sih ya memang tergantung ya, relatif gitu. Karena memang kita kerja profesional, karena kita di bidang jasa sebenarnya gitu kan, jasa pengacara pendampingan itu yang dibayar. Kalau misalnya tidak sanggup, biasanya polisi juga menawarkan untuk pendampingan secara gratis. Ada pendampingan secara gratis yang namanya Prodeo gitu. Tapi benar-benar bagi orang yang nggak mampu gitu. Menyatakan surat tidak mampu. SKTM ya. Iya. Harus menyatakan memang benar dia nggak mampu sehingga dia nggak bisa lagi untuk membayar pengacara. Tapi kalau PNS kan nggak mungkin pakai SKTM. Ya, Bu, tapi itu pengacara yang tadi yang secara gratis lah istilahnya. Iya. Itu memperjuangkannya jor-joran atau saya gratis juga terus apa? Kalau kita walaupun gratis mau dibayar, yang jelas kita harus tetap menjaga profesionalisme kerja kita. Harus kita selesaikan sampai akhir. Gitu. Jadi jangan ini gratis ogah-ogahan enggak. Karena apa?
kalau pengacara ini dinilai dari kinerja kita gitu loh. Ketika kinerja kita jelek, orang cukuplah sekali sama ibu ini gitu loh. Besok-besok saya rekomendasi nggak mau lagi lah sama ibu ini kan gitu. Kecewa dengan hasil kerja kita. Makanya kita tunjukkan kinerja kita bahwa kita bertanggung jawab dengan pekerjaan kita terhadap klien kita walaupun nggak dibayar. Oke. Kembali ke kasus. Iya, Kasus apa? jadi tapi kebanyakan untuk di Jambi, Bu. Selama ini Ibu jadi pengacara, Iya. mayoritas apa sih yang ditangani Ibu? Kasus-kasus. Kalau saya dari dulu yang 2000 itu ya, tahun 2000 sampai sekarang itu yang memang yang paling dominan di Jambi itu adalah kasus narkoba. Karena masih tinggi ya tingkat kasus narkoba. Ya bermacam-macam, ada yang 30 kilo, ada yang 10 kilo, ada Yang yang pernah 5 dihukum kilo. mati pernah, Bu, dampingi? Kalau yang didampingi hukuman mati nggak pernah. Nggak pernah, Bu. Nggak pernah. Maksimal yang Seumur paling hidup tinggi. lah. Seumur hidup. Seumur hidup pun, Bu. Berarti kalau misalkan seumur hidup, kecewa dong terdakwanya dengan Ibu. Kalau dibilang kecewa juga nggak bisa karena memang BB-nya banyak, nggak mungkin gitu. Iya. Karena kita gini loh, kalau misalnya klien kecewa karena kita sudah melakukan pembelaan mati-matian, maksimal, sudah maksimal pembelaan kita, tapi ternyata fakta persidangannya memang terbukti mereka juga nggak bisa nyalahin kita sebagai pengacara karena memang fakta persidangannya memang mereka terbukti gitu loh. Dan mereka juga mengakui gitu. Kalau udah berat ya. Iya. Alasan mereka tetap harus pakai pengacara, apakah memang pengacara ini selalu dibutuhkan di persidangan? Kalau sudah seperti situasi apa? kayak Iya, gitu, Bu. situasi kayak gitu. Jadi ada ketentuan dalam KUHP, ancaman hukuman 5 tahun ke atas itu wajib didampingi oleh pengacara. Oke. Nah, jadi pada saat persidangan, apabila tidak ada didampingi oleh pengacara, maka majelis hakim berwenang untuk menunjuk pengacara untuk mendampingi si klien ini gitu. Sebelum persidangan kan? Sebelum persidangan. Oh, ini pas persidangan lagi. Pas persidangan pertama. Oh, Pas persidangan pertama. Sidang pertama ternyata dia tidak didampingi, sementara ini ancaman hukumannya 5 tahun ke atas. Majelis hakim akan menawarkan. Menawarkan. Kamu wajib, kalau tidak bisa, saya akan tunjuk salah satu pengacara yang sini untuk mendampingi saudara terdakwa. Nah, itu wajib. Jadi memang diatur dalam undang-undang memang wajib didampingi ancaman hukuman di atas 5 tahun ke atas. Yang diperjuangkan pengacara ini pengurangan hukumannya ya. Kalau ditanya kenapa udah bersalah kok didampingi, pengacara ini pasti membela yang bayar segala macam. Banyak selentingan begitu mengenai pengacara. Jadi walaupun lah di dalam fakta persidangan dia memang bersalah, tapi dia mempunyai hak juga untuk membela diri dia. Nah, tugas pengacara apa sih, Bu? Dia kan sudah bersalah gitu ya. Kita membantu dia untuk membela hak dia. Tapi tetap putusannya ada sama majelis hakim gitu. Bukan pengacara juga yang menentukan dia harus rendah atau tinggi hukumannya, enggak. Cuman kita hanya membela kepentingan dia karena dia mempunyai hak untuk dibela. Paling tidak ya bisa meringankan hukuman dia. Tapi kembali lagi itu adalah sesuai fakta persidangan dan putusan majelis hakim yang menentukannya gitu. Berarti balik lagi ke kemanusiaan lah intinya. Iya, karena sesuai dengan HAM ya, hak asasi manusianya tadi gitu. Karena kita juga memakai azas belum dikatakan bersalah kalau belum ada putusan. Gitu kan. Nah, Ibu pernah menangani kasus yang kemarin viral itu, yang pernikahan itu, Ibu ya? Oh, yang sesama jenis. Ya. Nah, itu ceritanya gimana sih, Bu? Ibu membela yang mana nih? Saya korban, di pihak korban. Oh, di pihak korban. Oke. Jadi gimana kasusnya, Bu? Sebenarnya itu kalau dibilang aneh ya aneh, gitu ya. Kalau dibilang lucu aneh, Bu. ya lucu. Masa selama pacaran nggak tahu gitu. Iya. Jadi waktu itu kebetulan ada pihak keluarga korban nih, karena korban ini memang shock berat. Dia dalam artian dia memang mentalnya udah kena banget gitu kan, nggak berani ketemu orang atau seperti apa. Akhirnya dia kebetulan kami ada komunitas advokat perempuan. Memang fokusnya adalah untuk perempuan dan anak. Jadi pada saat itu teman membawa dia ke komunitas advokat perempuan untuk membantu fisik dia dulu, membantu. Kemudian karena untuk secara hukumnya sih memang si pelaku sudah ada pengacara sendiri gitu ya. Akhirnya kita obati dulu mental dia.
Psikisnya. Psikisnya kita semangati dia. Kalau memang apa berani nggak speak up, saya bilang. Coba ceritakan lah. Waktu itu nggak mau ngobrol, dia nggak mau ngomong karena memang mentalnya kena. Coba ceritakan apa sih sebenarnya yang terjadi. Kenapa kamu kok bisa Kecolongan gitu. kecolongan Iya. bahwa itu tuh laki-laki, Perempuan. perempuan Iya. gitu ya. Terus akhirnya dia cerita, dia kenalan dari Tamtam ya. Oh, aplikasi. Aplikasi Aplikasi. Tamtam, dia kenalan itu ngakunya dia dokter segala macam dan eh, si cewek ini pun percaya, si korban ini percaya, akhirnya ketemu, terus sempat private ya kalau nggak salah. Ketemu itu dia nggak taruh curiga sama si Enggak, pasangan saya bilang, kamu nggak curiga kalau memang itu cewek, perempuan, ya. perempuan? Enggak, Bu. Suaranya mungkin. Suaranya dicowok-cowokin, berat suaranya. Oh. Terus gayanya tuh kayak, apa ya, opa-opa Korea gitu ya. Oh, iya, iya, iya. Kayak Terus, topi gini ya. Apa-apa busuk kalau dia. busuk. Terus maaf ngomong, kalau dari dia kan pakai jeans terus. Ah. Maaf ngomong ada seperti jendolan yang alat kelamin laki-laki gitu. Sengaja dia pakai itu. berarti. Oh. Kita nggak tahu dia sumpel apa, kita nggak tahu gitu Bisa kan. ngeliat. Nggak tahu. Lumayan di kamar banyak pisang. Nah, jadi dia tetap penglihatan dia si cowok ini tetap si cewek ini tetap cowok gitu loh. Dari fisiknya segala macam. Dari fisiknya segala macam gitu. Terus cerita-cerita akhirnya dia orang tuanya juga percaya sama si cewek ini kalau memang dia cowok. Tapi sebelumnya sih ibunya curiga juga sih. Oh, ibunya sempat curiga. Iya, sempat curiga KTP-nya mana gitu. Saya minta identitasnya, tapi alasannya ketinggalan di Palembang. Oh. Gitu. Nanti menyusul aja Bu, saya kawin aja, nikah aja dulu sama ini gitu. Nanti identitas saya nanti nyusul dari Palembang. Gitu. Kok Nah bisa itu lolos aneh nikah? gitu ya. Kan nggak ada KTP kan bisa lolos nikah. Nah itu kita nggak tahu tuh yang nikahin siapa, kita nggak tahu kan. Iya. Karena kami menemukan si korban ini ketika memang dia mentalnya udah kena dan itu sudah kejadian. Oh, udah gitu. kejadian, oke. Udah kejadian, akhirnya ketika dia sadar kalau memang itu perempuan, itu ketika pemeriksaan di kantor Polres. Itu. Berarti kan ini sempat nikah, Bu ya? Iya, nikah. Sempat nikah dan sempat malam pertama kali ya? Iya, sempat malam pertama. Nah, pas malam pertama ini Jadi, ceritanya si korban nggak apa-apa gimana? diceritakan di sini nih, nggak apa-apa. Iya, maksudnya ya yang dihalusin aja. Ya, dihalusin aja nggak apa-apa. Yang tit gitu. Iya. Angin ketemu angin lagi. Jadi sempat saya tanya juga, karena kita harus menggali biar dia lebih plong gitu ya. Waktu malam pertama kamu di mana? Apa kamu nggak maaf ngomong kalau dalam malam pertama kan semuanya terbuka, Iya, saya betul. bilang gitu. Terus dia bilang, enggak Bu, saya nggak boleh pegang alat kelamin dia. Terus kamu gimana? Mata saya ditutup dengan selendang atau jilbab. Oh, alasan Terus, dia petis mungkin. Nggak tahu juga. Terus lampu dimatiin. Oh, Gitu, kayak gitu. Nah, ketahuannya Bu sama si korban? Ketahuan sama si korban ini, pihak keluarga korban ini selalu mendesak nih. Karena KTP sudah mulai tadi. curiga. Iya. Kan katanya dia ngakunya dokter nih. Ngakunya dia dokter, bisa kebetulan ayahnya si korban ini kan sakit. Katanya dia bisa nih nyembuhin si bapaknya korban. Terus dia minta duit karena kerugian materi itulah akhirnya curiga si ibu. Kok minta duit terus? Katanya untuk pengobatan si bapak korban, tapi bapak korbannya nggak sembuh-sembuh gitu kan, ternyata udah banyak habis ratusan gitu kan. Akhirnya dia curiga, setelah curiga didesak untuk minta identitas, akhirnya dia kabur. Oh, kabur. Dia kabur dulu nih berapa hari ke keluarga perempuan tapi yang lain, keluarga bibinya korban. Beberapa hari kabur, kemudian si korban ini nyusul, dibawa kaburlah ke Palembang gitu. Oke, terus. Dibawa ke Palembang, sudah seminggu nggak pulang-pulang, akhirnya ibu ini ngelapor ke Polres, ngelapor kehilangan anak, gitu. Lapor kehilangan anak, akhirnya dilacak sama Polres, akhirnya ketemu di Palembang dan dijemput. Nah, ketahuannya itu di Polres itu. Oh, gitu. Jadi laporannya dari kehilangan anak berubah Iya. menjadi penipuan. Penipuan identitas. Penipuan identitas. Tapi sebenarnya kasus dia yang diangkat itu adalah menggunakan gelar palsu. Oh, kedokteran tadi. Karena dia ngaku-ngakunya sebagai Iya. dokter. Nah, itu yang diangkat. Oh, kasus diangkat itu. Hanya itu yang diangkat oleh Polres. Sebenarnya sih
saya agak kecewa juga gitu ya, kenapa dengan satu perkara itu Iya, gitu ya. banyak kasus itu. Iya, makanya ibunya korban agak kecewa gitu. Karena banyak sekali Dari segi kerugian materi juga bisa dilakukan. kerugian Iya. materi juga bisa gitu, tapi Polres mungkin hanya mengangkat satu persatu dulu perkaranya gitu ya. Jadi yang diangkat duluan adalah gelar palsu tadi, pemberian gelar palsu tadi. Berarti akhirnya si terdakwa ini divonis berapa tahun? 6 tahun. Di persidangan seru nggak, Bu? Di persidangan seru sih, Iya. karena kayaknya mereka lebih tertarik dengan masalah ini ya. Iya. Iya, penipuan ini tadi kan. Identitasnya Iya, itu identitas. lebih tertarik begitu. Tapi yang seperti itu. yang disidangkan bukan itu, Bu, Bukan ya? itu. Yang disidangkan itu adalah pemberian gelar palsu. Gelar palsu tadi. Iya, karena dia di dalam undangan kan bikin undangan tuh. Kan ada fotonya juga tuh. Dalam undangan kan ada tuh istilah dokter gitu Iya. kan. Tapi kalau misalnya kayak kejadian ini kan masalah berarti kan yang diangkat masalah yang gelar. Terus Iya. sudah vonis. Iya. Itu bisa kita Sebenarnya laporin bisa. lagi nggak dengan Sebenarnya kasus bisa. yang lain? Bisa. Bisa. Bisa, sebenarnya bisa kalau kita mau ngangkat kerugian materinya lagi bisa, atau kan penistaan agamanya bisa karena dia sudah memimpin sholat Jumat loh. Iya, iya sempat Mm-mm. ingat sholat Jumat. Iya. sempat Jadi baca. imam. Jadi Iya, imam. jadi imam. Sama. Penistaannya juga bisa, tapi itu kembali lagi kepada korban. Oh, berarti yang setelah divonis 6 tahun si korban sudah lepas tangan. Sudah puas lah gitu. dia pengen move on lah. No. Kalau dibilang puas sih nggak puas Iya, dia, tapi Iya. dia pengen move on. Jadi dia kayaknya ya udahlah, dia ingin meninggalkan masa lalu kelam dia, memulai hidup yang baru. Soal kerugian tadi berarti udah ikhlas untuk keluarga korban. Iya, sudah ikhlas. Nah, sekarang si korban, Bu, apakah masih didampingi atau udah? Komunikasi saya terakhir dengan dia sudah move on dan sudah mulai dia ingin kerja lagi dan mencari pekerjaan gitu. Kalau kondisi bapak-bapaknya jadi sakit ya. Nah, bapak-bapak yang ikut Kalau sholat Jumat bapak-bapak itu gimana? kena mental juga kali ya. Itu kan kasus. Itu kan soalnya kan viral. Nah, Iya. ini imam yang itu apa kena mental? Paling mungkin trauma lagi ya dia jadi jemaah. Mungkin diceng-cengin sama istrinya, iya. Nah, itu kan tadi kasus yang luar biasa udah pernah Ibu tangani. Iya. Selain itu ada nggak, Bu, yang kan tadi sempat di belakang kamera Ibu cerita banyak banget kasus yang Ibu tangani itu masalah perceraian juga, Iya. masalah kekerasan seksual terhadap anak. Iya. Nah, yang terhadap anak ini seperti apa, Bu? Terhadap anak pelecehan anak di bawah umur ya. Dan yang mirisnya lagi itu pelakunya juga di bawah umur. Oh, gitu. Itu ya, itu sering saya dampingi gitu. Nah, itu gimana, Bu? Ini persidangan kan sama di bawah umur nih. Iya. Iya, gimana? Dia pakai sistem peradilan anak, Oh, peradilan. Iya. Tetap melalui proses tetap persidangan. melalui persidangan Iya. gitu, tetap persidangan, tapi ya miris sekali bahwa mereka melakukan itu ya bisa dikatakan mulai dari sekolah menengah gitu loh. Mereka SMP, sudah Bu. mengenal hubungan. Dari SMP. Iya, Rata-rata mereka kenal dari medsos. teman sekolah Oke. gitu ya. Terus mereka pacaran, kemudian mereka juga melakukan hubungan gitu. Nah, yang Ibu tanganin ini, Ibu sebagai yang dari pelaku atau korban mendampinginya? Saya ada juga yang dari korban, ada juga saya mendampingi terdakwa. Rata-rata berapa, Bu? Kan kalau misalkan anak di bawah umur, hukumannya Kalau di bawah umur kan hukumannya separuh dari hukuman dewasa. Ada yang 3 tahun, ada yang tetap 4 tahun, tetap dihukum gitu, tetap divonis karena memang perbuatan dia kan sangat merugikan korban gitu, walaupun sebenarnya ya perbuatan mereka berdua sebenarnya gitu ya. Itu makanya saya miris sekali. Sebenarnya saya sedih gitu loh untuk mendampingi yang perkara seperti itu tuh, ada mirisnya juga gitu loh. Karena saya membayangkan itu anak saya. Betul. Gitu loh. Iya, Karena iya. saya punya anak perempuan, 2 orang anak perempuan gitu. Kalau saya ngebayangin, aduh pergaulan anak sekarang kok seperti ini ya gitu. Intinya kan pengawasan orang Iya. tuanya Iya. yang kurang gitu dari keluarga lah gitu. Itu ya memang perkara yang sangat miris bagi saya, itu yang saya dampingi itu. Kalau- Iya, gimana? Kalau masalah perceraian ya beda-beda lagi. Perebutan hak asuh anak, Iya. sampai culik. Sampai Pernah. kandung. Si bapaknya Berarti ngambil. laporannya tambah lagi nih laporannya. Apa? Ya nggak bisa juga kita Nggak bapak ngelapor anak mencuri. Nggak ada. Itu di Jambi pernah kasus kayak gitu? Iya, di Jambi. Oh, jadi maksudnya mereka cerai,
Ini masih proses persidangan nih, proses persidangan. Anaknya ini kan di bawah umur, masih berapa 1 tahun gitu ya, 1 tahun. Terus ya dilariin bapaknya gitu. Nah, artian ya diambil sama bapaknya lah, Diambil paksa gitu. diambil paksa, terpisahlah dengan ibu kandungnya. Waktu itu pernah juga sempat, saya tahun berapa lupa, itu malah anak umurnya 6 bulan. Diambil paksa Sama bapaknya. sama bapaknya, kemudian saya sebenarnya bikin laporan. Oh, ibu yang bikin. Laporannya itu saya yang bikin laporan itu ada undang-undang kesehatan, karena dia memisahkan anak ini sama aja dia memisahkan anak dari ASI. Iya, betul. Itu dalam undang-undang kesehatan itu ada. Oh, ada. Gitu. Ada, Bu ya? Ada. Nah, cuma entah kenapa ya perkara itu juga nggak naik-naik, saya juga nggak tahu. Sudah saya follow up tapi nggak naik. Itu ada, saya bikin laporan. Sampai saat ini pun si anak juga belum ketemu sama ibu kandungnya. Saya sudah coba suratin Komnas Anak segala macam juga Belum ada tanggapan belum ada dari mereka ya. tanggapan. Nah, Itu sudah lama. Memang kan kalau setahu Fadli nih, kalau koreksi kalau Fadli salah, kalau misalkan kasus perpisahan perceraian itu anak usia berapa tuh harus di bawah berapa harus ikut ibu, Bu ya? Kalau menurut Hak asuh undang-undang, anak, anak di bawah umur sampai umurnya, kalau dalam agama Islam ya, itu anak yang belum mumayyiz namanya, di bawah 12 tahun, itu hak asuhnya diperoleh sama ibu. Itu udah paten tuh, Bu ya? Itu udah paten. Itu undang-undang, itu perintah undang-undang. Anak yang belum mumayyiz itu hak asuh oleh ibu. Oh, di atas 12 tahun baru Di atas 12 tahun dia boleh memilih, si anak boleh memilih. Iya, mau tinggal tempat bapak atau ibu gitu. Dia boleh memilih kalau 12 tahun ke atas. Berarti kasus-kasus yang ibu tanganin itu anaknya rata-rata di bawah 12 tahun, Ibu. Iya, rata-rata di bawah umur lah gitu. Malah 1 tahun gitu, 2 tahun gitu. Tapi kalau misalnya si ibunya mengikhlaskan bapaknya yang ngurus umurnya di bawah 12 tahun? Ya, kalau misalnya ibunya mengikhlaskan kan tidak terjadi masalah. Oh, berarti Nah, nggak apa-apa sekarang ya? kan yang menjadi masalah ibunya nggak ikhlas nih. Makanya diculik. Nah, makanya anaknya dirampas tadi kan. Mungkin culik agak keras ekstrim ya. Dirampas. Diambil paksa. Diambil paksa gitu, diambil paksa dari si ibu. Itu banyak terjadi. Intinya jangan pisah lah. Intinya jangan deh. Jangan deh. Ada rencana nggak? Jangan lah. Jangan pisah, jangan cabut. Nambah aja, kalau nggak nambah kalau bisa. Kalau nambah juga, kalau tanpa yang pertama bisa pidana juga. Bisa, Bu ya? Bisa. Waduh. Laporannya jenisnya apa itu? Pasal 279, Apa itu? menikah tanpa persetujuan istri pertama. Oh, ada pasalnya, Bu ya? Ada. Oh. Atau bisa juga pasal 284. Kalau memang dia nikahnya nggak resmi, bisa 284 yang. Nah, ini Bu, Resmi secara negara apa secara agama itu, Bu? Yang kita bawa nanti? Ya tergantung. Kalau bisa kita bukti, kalau memang dia resmi nikah, kita bisa 279. Oh, nah ini kan lagi viral juga nih, Bu. Istri gerbek suami, Iya. terus suami gerbek istri. Nah, itu maksudnya ke pasal yang tadi, Bu, kalau mereka laporan. Iya. Tapi ya Ancaman hukumannya berapa tahun itu, Bu? kalau yang 5 tahun ke bawah lah. 5 tahun ke bawah. Tapi tetap dia tahunan lah ya. Iya, tahunan lah. Nah, tuh bisa dilaporkan. Jadi buat teman-teman yang gerbek suami atau istrinya, Iya. laporin aja, Bu ya. Bisa. Laporin aja. Bisa dilaporkan. Bisa. Kalau istri sahnya mau buat laporan ya bisa. Bisa kena. Ada pidananya gitu. Perzinahan. Perzinahannya. Kalau OTT kan, penggerebekan berarti kan OTT Iya. nih. Bisa langsung. Nah, kalau dengan penggerebekan gitu bisa diberatkan nggak si pelakunya ini? Ya nggak sesuai dengan undang-undangnya aja, pasal yang kita laporkan aja. Oh, gitu. Mungkin yang agak berat lagi kalau misalnya dia ada atasan, kerjaannya bisa dipecat kan. Iya. Kan kasus-kasus yang Iya. sekarang lagi viral kan yang kayak pilot sama Iya. ya kan? Iya. Pilot sama pramugari. Pramugari. Akhirnya kan dia skor sekarang gitu kan. Iya, Paling yang betul. itu berat. Sanksi sosial yang Sanksi lebih berat. sosialnya, Iya. apalagi sekarang kan zaman medsos nih, Iya, betul. berhati-hati aja. Iya. Karena walaupun istrinya nggak ketahuan, tapi ketahuannya melalui medsos. Iya. Apalagi banyak aplikasi GoPay gitu Iya, ya, iya. Discord. Iya. Laki-laki mah banyak cara. Banyak cara laki-laki. Nah, kalau misalkan bullying, Bu. Bullying itu laporannya ini apa? Seperti apa? Apakah penghinaan atau seperti apa? Bullying ya, Iya. bullying itu tetap kita bisa juga kita laporkan. Gitu. Nanti ada pasalnya tersendiri itu untuk Pasal pembullyingnya, iya seperti apa gitu. Intinya jangan pernah takut buat speak up lah, Bu ya. Iya, terutama untuk
yang masalah. Mm-mm. Sekarang kan kadang-kadang korban-korban itu nggak mau speak up. Iya, betul. Nah, Kan jadi sempat kalau ada yang viral juga itu kan, yang anak kecil yang Gimana itu di Thailand mungkin? yang rental Oh, ya PS rental itu. PS. oh, Iya. rental PS. Yang rental PS itu anak-anak di bawah umur gitu ya. Kalau saya tidak mengikuti perkembangan perkara itu karena memang itu bukan perkara saya, ada pengacaranya sendiri. Tapi saya sempat mempertanyakan korban-korban PS itu. Berarti memang si pelaku ini mempunyai kelainan kayaknya, Bu ya. Iya, kalau saya vonis banyak kelainan, saya nggak bisa karena itu bukan Iya. wewenang saya untuk Iya, menjawab iya. apakah dia punya kelainan atau tidak. Tapi setelah saya tanya sama korban-korbannya yang anak-anak SD SMP kayaknya itu, memang ada dia menyuruh Itu melakukan ya yang ngintip, apa segala ngintip, macam. memegang organ tubuh dia itu ada gitu loh. Memang disuruh sama pelaku. Iya, pelaku yang menyuruh atau mengintip dia lagi berhubungan dengan suaminya gitu kan, itu memang ada. Saya tanya gitu sama Sakit, anak-anak. Iya. Tapi kalau ditanya dia punya klien, saya nggak berani jawab karena itu Iya. bukan kapasitas saya Iya. untuk menjawab gitu. Itu agak unik itu masalahnya. Iya, Nah, pokoknya aneh-aneh. kan tadi Ibu bilang yang paling miris itu adalah kasus sesama anak ya, Iya. yang dibawa anak. Mungkin karena Ibu sudah banyak nanganin kasus, ada nggak sih tips dari Ibu untuk orang tua nih yang harus ngawasin anaknya seperti apa biar tidak terjadi kasus seperti itu, Bu? Dari pengalaman saya mendampingi kasus-kasus anak, saya hanya ingin menyampaikan pesan kepada para orang tua, pengawasan orang tua itu sangat penting. Sesibuk-sibuknya kita orang tua untuk bekerja mencari uang, jangan lengah terhadap anak kita. Karena apalagi sekarang zaman medsos. Iya, Iya. Anak bisa komunikasi dengan lawan jenisnya melalui medsos. medsos. Apalagi sekarang ada Vcall, ya, media, banyak sekali sarana-sarana yang bisa menjerumuskan anak kita ke situ. Jadi pengawasan orang tua di rumah sangat-sangatlah penting. Ibadahnya pertama, bahwa kita anak-anak itu kita ajarkanlah agama, bahwa oh ini yang dilarang, oh ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Oke. Intinya adalah pengawasan dari rumah, karena dari pengalaman yang saya jalani, masalah pelecehan anak ini adalah memang kurang pengawasannya orang tua. Karena secara bebas, pergaulan dia dengan laki-laki pun sangat bebas. Misalnya dia keluar, sampai malam-malam pun dia keluar sama laki-laki itu. Gitu. Itu kan walaupun nggak ada niat, tapi kan kesempatan ada Iya, mereka melakukan itu. Gitu. Nah, setelah kejadian kan, pihak korban bagaimana dengan nasib anak kita sebagai perempuan Iya. gitu. Masa depannya kan pasti hancur. Nah, saya sedikit mau cerita lagi. Ini klien saya baru. Dia itu kelas 1 SMA. Jadi dia kenal dengan laki-laki itu melalui Facebook. Akhirnya ngobrol-ngobrol, baru berapa bulan ngobrol komunikasi lewat medsos, akhirnya si laki-laki ngajak ketemu. Nah, dibawalah dia ke suatu rumah. Kebetulan rumah itu juga sebenarnya nggak sepi, ada orang tuanya, ada kakaknya, gitu. Tapi ketika dia ingin laki-laki ini mengajak, dia di sebelah rumah yang kosong, gitu. Nah, akhirnya setelah laki-laki ini bosan, sudah 3 kali dia ngerjain si anak ini, akhirnya anak ini malah dititipin di panti, di panti anak yang di Talang Bakung itu. Oke. Terus akhirnya sama ini ibunya ngelapor kan kehilangan anak karena 3 hari nggak pulang. Terus akhirnya ada orang yang mengantar ke rumah yang dari panti itu. Nah, sekarang permasalahannya dia nggak tahu nama pelaku aslinya siapa, nama samarannya aja, dan alamatnya pun nggak ada. Jadi kerja keras nih kita sekarang. Tapi pinter si pelaku menghilangkan jejak digital. Jadi HP si anak ini dibawa, diambil, kemudian dihapus semua, Facebook segala macam, pertemanan segala macam dihapus. Tapi untungnya kita sudah dapatkan nama email handphonenya, itu nanti akan kita lacak percakapannya, kemudian nanti akan kita telusuri siapa. Jadi kita belum bisa buat laporan karena kita tidak tahu. Oh, saat ini belum buat laporan berarti, Bu ya? Kita kemarin itu sudah ke Polres mau berlaporan, tapi ternyata si anak ini belum bisa ngomong pelaku dan alamatnya di mana. Nah, itu sebenarnya itu pengawasan lah, terutama kebebasan anak-anak untuk menggunakan handphone gitu.
kadang-kadang kan sekarang kan orang tua yang penting anaknya diem udah kasih handphone. Iya. Sementara aplikasi di situ tuh banyak banget Banyak. gitu. Nah, itu pengawasan orang tua sampai hal terkecil tuh harus dilakukan oleh anak perempuan gitu loh. Jadi jangan terjadi yang seperti ini gitu. Iya, iya. Sebenarnya sedih gitu loh. Ini kita harus kerja keras ini untuk cari Iya. gitu. Karena kita hubungi IT juga supaya kita dapat komunikasi lagi melalui HP itu dengan pelaku gitu. Intinya sih orang tua tuh tetap harus jadi teman Iya. Tetap. dari Heeh. anak. Jadi sesibuk-sibuk iya. apapun orang tua untuk mencari duit untuk anaknya, tetaplah pengawasan terhadap anak ini diperketat. Iya. Apalagi anak SMP, SMA itu kan yang lagi gabut ya Iya, kata orangnya, iya. lagi galau, lagi Apalagi kalau punya anak perempuan, Bu ya. Ya, terutama khususnya untuk Iya, anak perempuan. itu Pusing. jadi teman Iya, anak jadi perempuan. curhat Jadi aja. ya, jadi dia tuh nggak segan cerita sama kita kayak gitu. Anak lu baru umur 3 tahun. Jangan Salah. Ya, Salah, saya perempuan, Bu. Saya perempuan, dia Iya. perempuan. Kalau iya, saya anak saya satu perempuan juga. Cerita Ibu jadi takut Iya, lagi. saya juga takut. Anak saya juga perempuan. Besok pas Nanti lagi umur GPS aja. 17 tahun datang cowok, Pak izin mau ngajak. Aku tahu isi kepala. Kalau Parno kan? Parno, Iya sih, jadi hati-hati. Gitu. Nggak apa-apa dibilang orang tua ketat, nggak apa-apa demi anak. Tapi kan kalau misalnya kita ketat, takutnya dia malah bangkang, Bu. iya. Makanya kan Kayak kita genggam tahu nih, pasir kan. sifat anak ini seperti apa kita tahu. Dalam artian komunikasi antara kita sama anak itu harus lancar gitu loh. Kadang-kadang kalau saya punya anak perempuan 2, saya bilang daripada kamu curhat sama orang lain, curhat sama bunda. Iya. Apapun permasalahannya bunda-bunda aja cari solusi untuk orang lain, apalagi untuk anaknya gitu kan. Kasus Bu orang aja Ibu selesaikan. Iya, bisa sana sendiri nggak bisa, Iya. gitu. Rasanya gitu. Saya jadi pengacara aja lah gitu. Gitu. Oke Bu, terima kasih udah datang di studio kami. Terima kasih Banyak banget kembali. informasi yang udah diberikan dan itu tadi intinya adalah orang tua tetap harus menjadi teman dari anaknya agar tidak terjadi hal yang tidak Iya. diinginkan. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu? Kalau ya paling kalau misalnya ada permasalahan terhadap anak ataupun ada permasalahan hukum, kita harus bisa speak up. Dalam artian kita harus cari solusinya, jangan dipendam. Misalnya ada permasalahan anak, terutama anak karena saya adalah pegiat perempuan dan anak, saya punya komunitas perempuan advokat juga. Ketika kita mendapati anak kita permasalahan, jangan diam aja, cari solusinya, temui orang yang berkompeten untuk bisa membantu. Jangan tunda-tunda lah Jangan intinya. tunda-tunda lagi. Karena pelaku itu masih berkeliaran di Iya, luar sana. betul. Oke Bu. Dan satu lagi, Ya, apa? jangan lupa kalau ada mau konsultasi hukum hubungi Nah, nomor di iya, bawah Bu. ini. Nomornya berapa Bu? Di share aja nggak apa-apa Bu. Iya, nanti. Nomor Ibu. Nanti biar di ini aja ditulis. Ya, kita kalau misalnya ada yang ingin bantuan hukum, bisa hubungi ke saya dengan nomor HP yang di bawah ini. Iya, boleh. boleh. 0813 927 46577. Nanti kartu nama nanti saya. Oh, dikasih Bu. Kantornya di mana sih, Bu? Kalau kita kantornya di Kota Baru. Kota Baru luas loh, Bu. Pas kita di atas keris Ginjai. Patokannya Persi Ginjai telepon, nanti saya nyusul. Iya. Nanti terselubung di kantor nanti. Harus dijemput ini. Oke Bu, sebelum kita closing kita ada challenge nih Bu. Iya, Iya. kita ada challenge. Kita ada challenge. Berat nggak nih challenge? Berat banget Bu. Waduh. Lebih berat dari kasus Wah, iya nih pokoknya. Mending anu kasus aja deh. Saya lagi mikir apa ya challenge. Enggak, challenge-nya itu adalah kata-kata hari ini. Mungkin kan kalau Ibu sering lihat di TikTok tuh, kata-kata Iya. hari ini apa? Tahu ya? Apa sih ya? Ya Ibu kan sering lihat TikTok kan pasti. Iya. Sering lihat Fadli di TikTok kan. Dosa. Kata-kata hari ini bukan kata mutiara untuk Tribuners. Iya. Kata-katanya tetaplah berbuat baik meski di mata orang lain apa yang kamu lakukan itu terlihat tidak baik. Oh, Ibu Vivia luar biasa. Bye bye.